Lalu di sini saya mendapatkan memberikan sebuah formula terbaru, yaitu adalah body moon. Ya, kecil-kecil di sini ya, tetapi di sini isinya kurang lebih 400 tetes. Ya, dan di sini bisnya adalah bis air. Tidak usah khawatir tentang adanya kemarin ada masalah gagal ginjal kronis yang menggunakan pelarutnya adalah pelarut yang bisa memberikan efek pengkristalan pada ginjal. Kalau ini kita menggunakan pelarut air dengan menggunakan metode maserasi, direndam kurang lebih 10 hari, baru kita angkat airnya, kemudian kita ambil ekstraksinya ya, kemudian diberikan sebuah konsentrat ditetes di sini. Nah, body moon di sini ini adalah khasiat utamanya sebagai antivirus, ya, sebagai antivirus. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya ramuan herbal utamanya yaitu Kustul Hindi, di mana dalam hadis Nabi disebutkan ada manfaat 70 macam penyakit yang bisa disembuhkan dengan menggunakan Kustul Hindi. Di antaranya adalah orang yang mempunyai masalah gangguan kelebihan lendir. Ingat, setiap adanya virus yang masuk dalam tubuh kita akan melalui sebuah respon melawan daripada penyakit tadi dengan adanya meningkatkan lendir. Contohnya influenza. Sebagaimana dengan kemarin COVID-19, orang terkena virus COVID, ya, akan banyak mokus, banyak lendir yang kemudian lendirnya masuk dalam paru-paru, masuk ke dalam lambung, ya, menginfeksi daripada usus besar karena fungsi virus ini adalah dia di respon tubuh kita dengan meningkatkan banyak lendir. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk ambillah Kustul Hindi, ya, ambillah Kustul Bahri atau Kustul dari India di sini ya. Ini kita ambilkan digunakan untuk mengeringkan lendir. Sehingga fungsi daripada Kustul Hindi atau body moon yang di dalam PTBS di sini yang kita dasarkan sekarang ini adalah dia akan segera mengeringkan media hidup daripada virus. Alhamdulillah sebelum masuk dipasarkan oleh PTBS kita sudah trialkan, kita sudah sampaikan, kita sebarkan kurang lebih selama proses perizinan kemarin ya, kita sudah sampaikan kepada pasien yang kena kanker mengecil dengan sangat cepat. Barusan juga saya dapat info dari Kutai Kartanegara, ibu yang punya benjolan di rahim sudah betul-betul bersih ya setelah meminumkan 1 bulan yang namanya body moon di sini ya. Ada juga orang yang mengalami penebalan dini rahim, orang Jakarta ya, yang sudah tidak bisa mungkin punya keturunan. Alhamdulillah dengan adanya mengkonsumsikan body moon ini penebalan itu sudah mulai menipis ya, dan kita doakan sudah dalam proses kehamilan, sedang dalam proses kesuburan, semoga segera mendapatkan momongan. Jadi body moon di sini ini adalah bermanfaat untuk masalah-masalah gangguan patogen, baik itu jamur, bakteri ataupun virus sekalipun. Ya, kemarin juga ada yang sedang konsultasi bagaimana dengan masalah HIV. HIV adalah merupakan serangan virus. Berikan aja body moon di sini. Nah, kemudian karakter body moon di sini karena dia tidak mempunyai ampas sebagaimana dengan seperti Bimex, dia bentuknya adalah cairan konsentrat. Maka di sini yang paling efektif diminumkan langsung diteteskan di mulut. Ya. Sementara kalau untuk anak-anak bisa diberikan 2 tetes, kalau untuk orang dewasa yang berat badannya masih 50 kg itu bisa 5 tetes, kalau sudah di atas 50 kg kurang lebih bisa 7 tetes ya. Kita teteskan langsung di mulut, jangan segera diberikan minum air dahulu supaya bisa diserap oleh resipien atau zat penerima di mulut kita ini segera masuk ke dalam darah kita akan bisa mempunyai kandungan Kustul Hindi menyebar dalam tubuh kita. Setelah jeda 5 menit baru minumkan air putih ya. Ini adalah untuk pengobatan masalah-masalah gangguan virus ya. Kemudian ya, Kustul Hindi di sini adalah karena tadi sifatnya mengeringkan. Setelah meminumkan Kustul di sini setelah body moon di sini setelah 5 menit kemudian ya harus sering meminumkan air putih supaya darah kita tidak mengental, sehingga darah kita akan mengalir terus melawan daripada gangguan-gangguan penyakit virus. Alhamdulillah untuk anak yang demam itu menandakan adanya serangan-serangan virus ya ataupun bakteri ataupun jamur ya, terkait dengan masalah tipes ya. Semua yang mengalami demam itu adalah gangguan-gangguan penyakit, bukan karena masalah kelainan organ, tetapi adanya gangguan penyakit. Maka gunakan yang namanya body moon, dan pemberiannya yang terbaik adalah diteteskan langsung di mulut. Ya,
kemudian jeda beberapa menit, 2 sampai 5 menit baru bisa diminumkan air putih ya, supaya bisa segera efektif menyerang penyakit. Alhamdulillah di sini untuk masalah amandel, masalah kanker, HIV, hepatitis, seluruh masalah-masalah penyakit virus bisa kita berikan. Pemberiannya kapan? Pemberiannya adalah sebelum makan, pagi, siang, dan malam, ya, dan bisa disinergikan dengan produk Bimex. Ya, Bimex sama. Kalau misalnya yang diserang adalah penyakitnya adalah penyakit darah, misalnya kanker, boleh meminumkan Bodimun di pagi hari, ya, pada saat perut kosong, lanjutkan dengan infus Bimex. Kalau yang penyakit diserang adalah hepatitis, maka diberikan Bodimun, ya, ditambahkan Bimex metode sirup di siang hari, ya, duha dan asar metode sirup. Malam hari tetap meminumkan Bimex sebelum tidur malam berupa kapsul, ya. Kemudian Bodimun di sini selain diteteskan di mulut, ya, boleh diteteskan kepada bagian yang luka. Ya, misalnya ada bisul yang sudah besar, teteskan langsung. Ada luka payudara yang terkena kanker sudah pecah, teteskan pada luka, ya. Tanpa harus pegang menggunakan tangan, ya, diteteskan langsung diteteskan di atas lukanya. Ada orang yang punya jerawat, teteskan pada jerawat. Ya, ada seorang mahasiswa yang mempunyai bintil nanah, ya, di bagian kelopak mata, kirain nanti akan pecah 2-3 hari, ternyata setelah 6 hari membesar, ya, membesar sampai ketakutan, ini gimana ini, apakah dioperasi? Alhamdulillah, ya, menurut saya sarankan saya untuk diletakkan pada cotton bud, dioleskan di bawah mata, pagi dioleskan, siang dioleskan, alhamdulillah sorenya keluar sendiri yang namanya nanah, ya, dan malam harinya sudah kembali normal. Ini luar biasa sekali tentang masalah Bodimun di sini, ya, diteteskan juga bisa diteteskan pada luka, ya. Tetapi ini bukan untuk tetes mata, ya. Jadi sekali lagi bukan untuk tetes mata, diteteskan di kulit boleh, diteteskan langsung di mulut boleh. Kemudian apabila kita tidak mempunyai gangguan penyakit apa-apa, tetapi kita ada di kerumunan keramaian gitu kan, yang masing-masing kerumunan mungkin ada yang membawa penyakit bawaan atau penyakit apa yang bisa mudah untuk menularkan, kita bisa juga gunakan yang namanya Bodimun di sini, diteteskan pada air minum kita. Kita bawa 1 botol air minuman, kita teteskan ataukah 5 kah, ataukah 10 tetes kah, kita adukkan, ya, kita kocokkan, kita buat minumkan harian, ya, sebagai penjagaan supaya tidak mudah mengalami gangguan-gangguan serangan-serangan penyakit berupa virus ataupun bakteri. Ya, jadi di sini adalah Bodimun di sini, ya, lebih ke arah treatment, ya, pengobatan. Karena dikatakan oleh Rasulullah, ya, yang sudah mempunyai penyakit masalah gangguan kelebihan lendir, segera berikan yang namanya Kustul Hindi. Maka Bodimun di sini adalah sangat tepat sekali untuk orang yang sedang mengalami demam, ya, entah anak-anak ataupun dewasa. Demam bisa, masalah penyakit kanker bisa, masalah penyakit radang tenggorokan, ada masalah radang liver, seluruh peradangan insya Allah bisa diberikan yang namanya Bodimun, disinergikan dengan menggunakan yang namanya Bimex sebagai penguatan fungsi organ. Ya, jadi kalau perbedaan antara obat medis dengan Bodimun di sini, biasanya kalau Bodimun obat medis bisa disebutkan sebagai antibiotik. Dia akan berusaha keras membunuh penyakit, berusaha keras untuk bisa memberikan efek pembunuhan penyakit. Ternyata pada saat kita berikan yang namanya pembunuhan penyakit dengan menggunakan obat yang berupa toksit atau racun, ya, itu ada kalanya virus itu malah kemudian menjadi resisten, lebih tahan lagi. Nah, kalau dalam Bodimun di sini, ini adalah dengan meniadakan media hidupnya. Bagaimana sebuah virus atau yang namanya koloni virus, koloni bakteri yang dia sangat subur dalam tubuh kita karena banyak toksit. Nah, ini kita keringkan medianya. Ditambah lagi dengan menggunakan Bimex di sini untuk menguatkan fungsi organ. Nah, insya Allah di sini kita akan bantu atau kita akan pandu kawan-kawan leader semuanya untuk bisa aplikasikan produk Bodimun dengan Bimex di sini untuk mengatasi segala macam penyakit, karena memang kita ketahui sekarang dengan adanya banyaknya rekayasa makanan, dengan adanya pola hidup yang kurang benar, ya, banyaknya aktivitas begadang, banyaknya aktivitas makan lewat malam, ini berpotensi sekali usia-usia muda ini untuk bisa terserang dengan masalah penyakit, dan penyakitnya ini merupakan mutasi-mutasi penyakit-penyakit yang baru.
ya ini yang sangat kita antisipasi. Tetapi insya Allah ya dengan adanya kita ini meniadakan media hidup daripada virus tadi, bakteri tadi ataupun jamur, kita akan bisa menyembuhkan penyakit pasien karena penyakitnya itu mati sendirinya dengan adanya tidak ada media hidup di dalam koloni dalam tubuh kita tadi. Ya, ditambahkan dengan adanya penguatan organnya dengan menggunakan produk Bimax. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah masih ada waktu 15 menit. Saya kembali kepada Kapten untuk tanya jawab. Kepada Kapten saya kembalikan lagi. Silakan Kapten untuk dilanjutkan untuk tanya jawab. Sebentar. Oke, terima kasih Ustadz Anton atas waktunya. Wah, teman-teman luar biasa ya, penjelasannya sudah sangat singkat, padat ya. Jadi sekarang tinggal sesi tanya jawab. Kita mau baca dulu beberapa pertanyaan di sini Ustadz. Kita langsung aja yang dilihat sama kita langsung aja ditanyakan ya Ustadz ya. Ya. Ustadz, kalau hemofili dari Ade Renita, hemofili atau kekurangan sel darah putih, obatnya apa ya? Apa bisa dengan Bimax dan cara minumnya bagaimana? Itu hemofili. Kemudian dari Putri Munawaroh, penyakit ambeien, penjelasannya dan cara pengobatannya. Oke, silakan Ustadz. Jadi kalau untuk hemofili ini kita kategorikan bukan termasuk sebagai penyakit yang dulunya sehat jadi sakit ya, tetapi dia merupakan cacat gen ya, genetikal sejak lahir, tubuhnya tidak mempunyai zat trombosit ya, sehingga pada saat terluka akan mengalami pendarahan. Kalau di sini tidak bisa kita berikan efek pengobatan atau tidak bisa dengan kita sembuhkan karena dia merupakan cacat gen. Jadi lebih saya sarankan untuk konsultasi ke medis tempat bagaimana cara bertahan untuk hemofili. Biasanya kalau untuk laki-laki peluang hemofili peluang untuk hidupnya lebih lama karena jarang mengalami pendarahan. Tapi kalau untuk perempuan di sini ada siklus menstruasi yang ini kadang-kadang menjadikan pendarahan hebat karena dia tidak mempunyai zat pembeku darah ya. Mungkin kalau untuk masalah tadi adalah karena masalah pendarahan ya, pendarahan bagian luar, kita bisa segera untuk menutup dari luarnya dengan menggunakan diteteskan body moon. Dan kalau untuk diminumkan rutin sebagaimana untuk penjagaan vitalitas dan stamina, minumkan Bimax saja sebelum tidur malam ya. Jadi untuk hemofila di sini masih bukan kita kategorikan sebagai penyakit tapi dalam merupakan cacat gen dari lahir ya. Semoga tetap bisa semangat untuk bertahan hidup ya. Silakan meminumkan Bimax sebelum tidur malam. Apabila ada luka segera untuk diteteskan body moon karena dia akan cepat mengeringkan luka. Ya. Kemudian untuk yang kedua masalah wasir. Ya, masalah wasir di sini masalah utamanya adalah kurang minum air putih. Ya. Pemicu utamanya adalah kelebihan minum teh karena teh ini mempunyai zat tein ya. Orang yang gemar minum teh ini akan bisa mengeringkan minyak usus. Jadi minum banyak tetapi kok minumnya teh maka akan bisa memberikan minyak usus sehingga menjadi efek feses yang akan dikeluarkan bisa menjadikan mendorong usus keluar begitu. Nah sehingga saya sarankan untuk diminimalkan minum tehnya, mungkin sehari cukup sekali atau bahkan mudah tidak lagi minum teh ya, meminumkan banyak air putih untuk bisa meregenerasi minyak usus dan minyak ususnya di sini kita bisa sinergikan dengan menggunakan Ecovico diminumkan setelah makan pagi, setelah makan siang, makan malam, minumkan Ecovico karena dia merupakan minyak yang baik untuk pencernaan. Kemudian karena masalahnya adalah pada wasir, bisa meminumkan Bimax berbentuk kapsul, tidak harus dibuka pada saat pagi hari perut kosong dan pada saat malam hari sebelum tidur malam. Kalau mau sinergi dengan Alfian kolagen pagi boleh bersama dengan Bimax kapsul sebelum makan, setelah makan Ecovico. Kalau sebelum tidur malam disarankan minum Bimax yang bentuk kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Ya, dan sekali lagi saya sarankan untuk orang yang mempunyai wasir, ya, untuk diminimalkan minum tehnya. Jangan banyak-banyak minum teh, tapi minumkan air putih, jus buah lebih banyak untuk bisa melancarkan buang air besar. Ya. Apabila yang sudah ada peradangan wasir yang sudah keluar, diteteskan dari luar dengan menggunakan body moon ya, yang bengkak keluar akan insya Allah mengecil dengan cepat diteteskan dari luar pada wasirnya tadi. Tetapi
untuk meneteskannya jangan sampai menempelkan ujungnya ya, jadi diberikan jarak, jangan sampai ketempel di ujungnya. Begitu Cap untuk pengobatan wasir Bimex dengan Ecovico insya Allah. Oke, siap. Selanjutnya ini Ria, Ibu Ria ya. Assalamualaikum Ustadz Anton, izin bertanya, jika selalu bersin-bersin tanpa henti, dia bersin-bersin tanpa henti, mungkin lagi flu ya. Lebih parah jika ada debu atau suhu sangat dingin, terapinya apa ya? Ini nggak tahu apa kategorinya flu atau alergi. Ustadz Anton bisa lebih memahami. Ya. Kemudian eh, dari Eka Rusdiana, untuk kekurangan sel darah merah, hernia, yang penyebabnya limpa suka bengkak. Coba nanti sambung-sambungin ya. Sel hernia, sel darah merah penyebabnya limpa suka bengkak. Mohon saran obatnya di produk kita kasih apa gitu ya. Silakan Ustadz. Ya. Tentang adanya masalah apa tadi pertama? Bersin-bersin. Ini alergi ya. Alergi di sini sebenarnya seseorang yang mudah alergi di sini semenjak kecilnya jarang diberikan asupan makanan pahit. Ya. Jadi alergi itu adalah kelemahan pada liver. Liver kita tidak mengeluarkan hormon alergen yang cukup sehingga ada debu, ada tempat yang sempit, ada apa namanya beberapa hal yang bisa menjadikan efek alergen itu bisa bereaksi dengan adanya bersin, gatal ataupun apa saja gitu kan ya. Nah, salah satu untuk pengobatan alergi di sini, saya menyarankan untuk meningkatkan hormon anti alerginya keluar di sini, membiasakan mandi sebelum subuh. Ya, mandi sebelum subuh di sini akan bisa menguatkan fungsi liver, memproduksi hormon anti alergen. Ya, meskipun bersin-bersin, sinusitis dan sebagainya itu adalah alergi dingin biasanya. Dengan adanya terapi mandi air dingin di sebelum subuh di sini, tubuh kita akan menghangat setelah mandi. Tetapi cara mandinya tidak boleh diguyur dari kepala ya, disiram dari kaki, ya, bertahap sampai kemudian diguyur kepalanya, ya, setelah kita bertahap menyiram dari kaki baru ke kepala. Kemudian karena dia adalah merupakan di bagian sinusitis yang mengalami peradangan berterus-terusan, maka adanya peradangan sinusitis ini bisa dengan meminumkan infus Bimex ditambahkan dengan Bodymoon, ya. Boleh diteteskan Bodymoon dahulu baru kemudian infus Bimex diminumkan di pagi hari setelah mandi, ya. Nah, kemudian untuk duha dan asar di sini saya sering memberikan orang yang mempunyai kelemahan atau alergi yang sangat teruk ya atau sangat parah di situ untuk membiasakan mempunyai kebiasaan meminumkan kopi hitam pahit ditambah dengan Bimex yang dicampurkan gitu. Ya, tanpa gula. Ya. Karena dengan adanya meminumkan Bimex tanpa ditambahkan dengan kopi tanpa gula di sini, ini akan bisa meningkatkan manfaat daripada Bimex untuk memberikan fungsi efek pahitnya. Nah, di sini itu akan bisa meningkatkan sistem imunitas tersebut. Silakan dicoba 7 hari, maka insya Allah ya mandi sebelum subuh, minumkan infus Bimex ditambah dengan Bodymoon, kemudian pagi dan sore meminumkan kopi pahit yang ditambah dengan Bimex selama 7 hari. Nah, sebelum tidur malam biasalah yang meminumkan Bimex berupa kapsul untuk mendapatkan kualitas tidur yang berkualitas. Ini akan bisa dalam 7 hari sangat-sangat berkurang sekali bersin-bersinnya, bahkan mungkin bisa menjadi lebih kebal lagi karena dengan adanya meminumkan pahit di pagi sore tadi akan bisa memberikan efek liver mengeluarkan zat anti alergen lebih cukup. Yang berikutnya adalah masalah hernia dengan kekurangan sel darah merah, ini berbeda kasus. Kalau hernia di situ adalah karena adanya banyaknya kotoran yang nandon di usus besar sampai merobek penyangga usus. Ya. Jadi di sini saya sarankan adalah dengan adanya mengosongkan isi perut. Ya, biasanya kalau untuk mengosongkan isi perut di situ kita menganjurkan untuk pagi hari tidak mengkonsumsikan makanan yang dimasak, tetapi tempe mentah dengan kurma, ditambah makan pepaya, ditambah dengan pisang atau alpukat. Pokoknya hanya di pagi hari ini biasakan makan yang tidak dimasak, ya. Dan ada tempe mentah dengan kurmanya bermanfaat untuk probiotik, ya. Sebelum sarapan pagi, tadi tempe mentah tadi bisa meminumkan Bimex berupa kapsul, 2 kapsul Bimex ditambah L-Vian kolagen.
lanjutkan sarapan tempe mentah, kurma, ditambah pisang, tambah pepaya, tambah buah apa saja boleh sampai kenyang. Siang hari, malam hari boleh makan seperti biasanya. Kemudian yang diingat lagi adalah banyak minum air putih. Ya. Kemudian supaya feses cepat terkeluarkan, ya setiap kali setelah makan pagi, siang, dan malam meminumkan Ecoviko karena kasusnya hampir sama dengan wasir tadi ya, kekurangan minyak usus sehingga sampai feses itu banyak nandon di dalam usus besar. Ya, bisa meminumkan 1 atau 2 butir Ecoviko setiap sekali setelah makan. Dan malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax lagi 2 kapsul, dilanjutkan dengan mengkonsumsikan madu diseduh air putih hangat. Sementara limpa yang sering bengkak ini menandakan adanya peradangan. Ya, jadi bukan dia bengkak dengan sendirinya, itu bengkak karena memproduksi darah putih lebih banyak yang kemudian memakan darah merah. Ya, karena adanya peradangan, ini kembali lagi adalah kita kembali dengan body moon. Jadi saya ulangi lagi untuk perawatannya ya. Pada saat pagi hari perut kosong, minumkan body moon 5 tetes, lanjutkan Bimax 2 kapsul ditambah eleven kolagen, lalu sarapan paginya dengan menggunakan buah, tempe mentah, dan kurma. Kemudian setiap setelah makan pagi, siang, malam minumkan Ecoviko. Sebelum tidur malam minumkan kembali Bimax dengan dengan madu diseduh air putih hangat. Bodimunnya diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, makan siang, makan malam. Insya Allah dalam 3 hari limpa sudah mulai membaik. Tetapi untuk masalah hernia ini terus dilanjutkan kurang lebih sampai 2 minggu pengobatan, semoga bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal ya. Dan saya sarankan untuk orang yang supaya tidak terhindar daripada hernia ya, untuk berhenti makan setelah jam 8 malam. Kebanyakan penyakit-penyakit masalah hernia, varikokel, tidak mempunyai keturunan pada laki ataupun perempuan ya, tidak punya sel yang subur. Ini disebabkan karena setiap di atas jam 8 malam masih makan. Ini akan menjadikan efek sampah atau menjadikan feses yang nandol di dalam usus besar kita dan akan bisa berakibat penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga saya sarankan untuk tidak lagi makan di atas jam 8 malam. Ya. Begitu Cap, insya Allah. Siap. Sebentar, baca lagi ya. Tadi soalnya saya sempat close Pak Anton, kayaknya Pak Anton yang harus baca sendiri. Suaranya nggak ada Pak Anton. Ada di sini batu ginjal. Apakah mau dibahas batu ginjal? Batu ginjal, ada pengapuran, ada juga di sini autoimun. Ya. Nah, saya akan bahas 3 penyakit yang paling bawah di sini. Ya, karena waktunya juga sudah mendekat jam 10. Yang pertama adalah autoimun. Ya, ini hampir sama tadi disebutkan oleh Ibu yang sebelumnya. Limpa membengkak ini juga merupakan tanda-tanda autoimun, di mana darah putih memproduksi lebih banyak sehingga menjadikan efek penurunan sel darah merah. Maka sudah ada kemungkinan campur tangan adanya virus yang masuk dalam tubuh kita. Maka kita kembalikan lagi mengkonsumsikan Bodimun di sini setiap kali sebelum makan. Ya, kemudian disarankan ya untuk tidak sering ngemil. Makan itu difokuskan hanya di makan utama, makan pagi, sehingga makan siangnya masih perut kosong nih, minumkan lagi Bodimun. Ya, setelah makan siang jangan banyak makan, tapi cukup minum air putih saja. Sebelum makan malam minumkan Bodimun lagi. Ya, kalau sudah untuk pengobatan silakan 5-7 tetes diteteskan langsung di mulut ya. Untuk yang masalah Bodimun tadi ya, diteteskan langsung di mulut ya. Setelah jeda 5 menit baru minumkan air putih, baru kemudian makan pagi ya. Kemudian lakukan lagi sebelum makan siang, lakukan lagi sebelum makan malam. Sebelum tidur malam meminumkan Bimax, boleh ditambahkan dengan Hapscrub ya. Lanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Ini karena murni masalah autoimun adalah masalah fungsi diserangnya oleh penyakit-penyakit masalah virus. Yang berikutnya adalah masalah pengapuran. Ya, pengapuran di sini ini lebih seringnya orang itu mengkonsumsikan hewani, jarang mengkonsumsikan sayuran. Ya, di mana hewan ini banyak mengandung fosfor, sementara magnesiumnya nggak dikonsumsikan. Nah, ini yang menjadikan efek pengapuran, bisa pengapuran pada pembuluh darah ataupun tulang. Maka disarankan adalah untuk memperbanyak makan sayur hijau
atau kalau sering saya berikan terapi adalah meminumkan jus seledri ditambah dengan madu. Boleh sekali atau 2 kali sehari dalam sehariannya adalah meminumkan jus seledri dengan madu untuk meningkatkan manfaat daripada magnesium, mengurangi kadar fosfor di dalam tulang kita atau pengapuran tadi. Minumkan Bimax karena adalah masalahnya tulang, organ air, meminumkan Bimax berbentuk kapsul pada saat pagi hari perut kosong dan sebelum tidur malam. Ya, saya kembali ulangi lagi, minumkan Bimax pagi hari 2 kapsul, ditambah Elevent Kolagen boleh, jadi minumkan Bimax kapsul dahulu, lalu minumkan Elevent Kolagen di pagi hari perut kosong, kemudian sebelum tidur malam minumkan Bimax lagi 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu seduhan putih hangat, di siang harinya meminumkan jus seledri ditambah dengan madu, kurang lebih 3-5 batang seledri di blender dengan tambahin madu ya, minumkan pagi sore boleh sehari 2 kali atau sehari sekali untuk meningkatkan kadar maksimum dalam tubuh kita untuk bisa mengikat fosfor yang berlebihan dalam tubuh kita. Itu adalah masalah pengapuran. Dan masalah yang ketiga adalah masalah batu ginjal. Ya, batu ginjal. Kembali lagi, batu ginjal ini ada karena masalah kekurangan minum air putih. Sekali lagi, ya, untuk kita sadar bahwasanya kesehatan itu adalah bukan karena penyakit kemudian sakit diobati sakit, tapi adalah perlu kita mindsetnya bahwa mencegah penyakit lebih baik. Maka perlu untuk menimbang, menakar ya, setiap kali 25 kg berat badan tubuh manusia membutuhkan 1 liter air. Jadi kalau 50 kg berat badan 2 liter air, 70 kg berat badan 3 liter air diminumkan, maka insya Allah kalau kita banyak minum air putih tidak akan mengalami yang namanya batu ginjal. Nah, batu ginjal sudah ada dalam tubuh kita ini bisa kita bersihkan dengan pagi meminumkan Bimax karena adalah masalah ginjal, tidak perlu dibuka. Bimax-nya 2 kapsul pada saat pagi hari perut kosong, lanjutkan meminumkan Elevent Kolagen. Kemudian pemecahan batu ginjal di sini bisa dengan menggunakan minyak zaitun ataupun Ecoviko, diminumkan pada saat setelah makan pagi siang malam, bisa meminumkan 1 atau 2 butir ya. Nah, kemudian untuk diuretik yang sangat kuat supaya batu ginjal segera keluar, mudah keluar. Nah, ini teman-teman biasanya untuk menterapi batu ginjal supaya mudah keluar adalah meminumkan kopi pahit hitam. Nah, ya, kopi pahit hitam diminumkan di waktu duha dan asar untuk bisa membersihkan ginjal, juga bisa untuk membuat batu segera keluar. Ya, meminumkan kopi hitam pahit pagi kurang lebih jam 9 dan asar. Ya. Kemudian malam hari sebelum tidur malam minumkan Bimax lagi, lanjutkan dengan meminumkan madu di sekedar putih hangat, dan ingat minum air putih disesuaikan dengan berat badan. Pastikan ditimbang tubuh kita, takar air putihnya, insya Allah kita tidak akan lagi mengalami yang namanya batu ginjal. Ini Cap yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah jam 10. Apakah masih ada waktu atau mau berganti dengan yang lainnya? Cap, silakan. Oke, terima kasih Ustadz Anton. Kita mungkin akan cukup ya untuk produk knowledge yang sesi pertama. Terima kasih atas waktunya. Dan teman-teman semuanya, semoga tadi sudah mendapatkan catatan ya terkait produk knowledge dari produk Bimax terutamanya bersama Body Immune yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Anton. Terima kasih Ustadz Anton. Saya mohon diri, Kapten. Salam buat Pak Zidrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.